Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini namanya Pujo Duriat Mulia. Nah, kalau sebelah saya ini Mas Jo. Nah, Mas Jo. Ini Mas sama-sama Mas Jo juga. Nah, ini memang nanti akan pelan-pelan ada edisi melancarkan peredaran darah juga ya selain dengan pola makan. Kalau ketofastosis lifestyle itu adalah bukan cuci darah ya, mencuci sel darah. Jadi istilahnya darah kita dibersihkan dengan pola makan. Tapi juga kalau sudah biasanya 40 tahun ke atas itu masalah saluran-saluran Saluran-saluran pipa itu, pipa pembuluh darah itu. darah dan otot biasanya. Makanya kan ada spesialis pembuluh darah kan. Nah, dokter itu ada spesialis pembuluh darah. Nah, ini kita juga memanfaatkan ilmu leluhur itu. Sekarang topiknya tuh Mas Jo, kesemutan. Ini gimana? Karena apa? Rata-rata itu orang itu sering mengalami kesemutan. Paling tidak salah tidur, jongkok, dodok ya, jongkok Ya. terlalu lama itu kan kadang-kadang semutan juga. Nah ini sekarang kan partai yang terbesar itu kan partai sepeda motor. Partai itu nanti bukan dagelan loh, akan ada yang namanya partai pengendara motor. Bener itu. Jadi Parateker isinya. soalnya gini, kalau nyopir itu kan begini ya, Iya. driving ini kan masih sejajar dengan jantung ya. Jadi istilahnya kalau pipa ke pipa itu masih nggak begitu masalah. Tapi kalau naik motor itu kan ke bawah. Ke bawah kan. Nah, di Iya. situ akan mulai tekanannya sama apa enggak gitu kan. Kadang-kadang yang kanan semutan setelah 10 kilo naik motor gitu, yang kiri enggak gitu. Iya. Atau dua-duanya. Nah, ini biasanya bagi yang sudah STW setengah tua. Tua. Tapi biasanya ibu-ibu, ibu-ibu itu, Bener-bener. mak-mak itu sambatnya itu apa? Keluarnya itu semutan gitu. Nah, Mas Jo apa Mas Jo sarannya nih? Ya. Jadi kalau pertama ya dari awal dulu nih, dari kesemutan dulu. Kalau kesemutan tangan terutama pada waktu naik motor, Ya, nah, posisi ya mempengaruhi ya. salah satu faktornya. Karena di itu. bawah kan, Di bawah. di bawah jantung gitu ya. Terus menahan beban. Ya. Beban. Nah, biasanya justru kalau yang motor yang kopling itu bergerak dua-duanya. Ya, betul Nah, betul. kalau yang bebek Matik. kalau matic paling dipakai. Nah, itu matic lebih riskan lagi, terutama kalau berkendaranya di daerah dingin ya. Ya, Daerah dingin itu bisa dua-duanya. Bukan biasanya memang dua-duanya kalau matic karena nggak ada gerakan sama sekali. Nah, itu kalau yang bebek biasanya sebelah. Karena yang satu gas itu aktif ya. ya. Gerakan. Yang pegel justru yang diem itu. Makanya banyak pengendara motor itu kalau bebek, kenapa ya? Yang padahal yang gas-gas yang kanan, tapi yang sakit pasti yang kiri. Nah, karena yang kiri Diem. diem, Oh, gitu. nahan beban. Nah, itu. Nahan beban. Nah, itu kesemutan efeknya bisa jadi kesemutan karena diam, ini kaku, ini otot-otot jadi menegang, mengeras, kaku lah, jadi kaku. Nah, menekan itu pembuluh darah. Ya, Satu. ya. Nah, kedua, kesemutan itu ya dari situ pasti karena aliran darah itu ada sumbatan, tersumbat lah, terhalang. Ya. Nah, bukan cuma tersumbat ya, terhalangnya. Nah, yang bisa yang bisa bermacam-macam itu terhalangnya karena apa gitu. Ya. Nah, kalau riding ya karena kakauan otot. Nah, untuk yang badannya agak gemuk gitu, biasanya ada lemak atau apa. Nah, itu karena ada lemak. Nah, di sini di apa? Ini namanya karpal ya. Karpal di sini itu ada jalan masuk
nadi ya, di persendian itu Ini di ya? tengahnya ya, di tengah ini tuh ada lubang masuk saraf dan aliran darah di situ, nadi darah ya, Ya. pembuluh darah. Nah itu di lubang-lubang itu bisa terisi lemak atau Ya. residu apalah gitu ya, biasanya lemak-lemak di situ. Nah ini dalam kondisi normal ya, bukan karena trauma. Nah itu si lemak-lemak itu bisa menekan si pembuluh darah itu. Nah itu yang menyebabkan kesemutan. Ya, ya, Nah ya, itu ya. bisa diatasi dengan cara urut atau pijat urut lah, Ya. atau kombinasinya itu. Nah, itu kan tadi masalah orang yang sering pakai motor. Lah kalau emak-emak di rumah, Ya. nah, gimana itu kira-kira? Ya gitu, karena biasanya emak-emak ya, apalagi yang tangannya gede ya, kelihatan gede gemuk Ya, Nah. mulai biasanya, mohon maaf, biasanya biasa. udah mulai. Kalau kesemutan memang ya itu karena penyebabnya tadi, pertama itu tadi di apa, terowongan karwal itu ada ya, pasti namanya daging pasti dibungkus lemak atau apa di situ, atau itu menekan aliran apa, pembuluh darah. Nah di situ. Ya. Terus karena kan memang apa, nggak seaktif kalau itu kan laki-laki ya. Ya. Laki-laki kalau dalam umur ini kan makin aktif itu bisa olahraganya apa, rutin atau apa. Kalau emak-emak biasanya memang di sini kan susunan ototnya kan nggak seperti masa ya, Ya, otot ya. ya, Nah ya. itu kan biasanya karena lemak kan di sini. Nah bisa dari sini mulainya. Ya. Ya pokoknya dari apa, persendian. Nah umumnya nah di sini itu sangat umum tersumbat karena di sini. Nah Ya. nah ini kan bisa menyumbat di sini. Ya. Daerah-daerah untuk apa, aliran darah. Nah itu intinya terhalang atau terhambat lah. Ya. Nah mak biasanya bekerja dengan tangan kanan, Ya. mau ngulek, mau ngiris, masak atau apa, tangan kanan. Makanya seringnya yang kiri yang kalau kesemutan. Kurang olahraga, tapi kalau ke resto makan, nah giat. Ya. Tapi juga gini ya, saya kan lama juga ya hidup di luar negeri ya. Tadi itu kan yang kita bicarakan masalah STW, setengah tua. Tapi sekarang itu kalau di luar negeri itu anak-anak itu tidak boleh pakai rangsel gendong. Tapi harus ada yang ada rodanya di bawah itu ya. Iya. Nah sekarang kalau dilihat sekarang apalagi sudah mulai offline lagi, anak-anak mulai sekolah, datang ke sekolahan ya, nggak online. Itu tuh kan kadang-kadang yang males ya, buku seminggu dibawa. Wah, berat kan? Bisa 5 kilo itu. Nah beban di sini. Jadi kita lihat lah di sekolah-sekolah yang di luar negeri. Coba yang punya anak sekolah di luar negeri atau sekarang sedang di luar negeri ya, perhatikan biasanya terutama untuk primary school ya, kemudian yang junior high gitu ya, itu selalu dianjurkan pakai rangsel yang ada itunya, rodanya. Gitu ya. Di tenteng ya. Jadi istilahnya nanti seolah-olah berangkat sekolah, wah pakai rangsel gendong, pulang gitu sehari bisa 1 jam itu pakai rangsel. Nah ini kan juga berubah gitu ya. Nah sekarang kita lihat gimana prakteknya ya. Nah sekarang dicek tangan kanan. Nah apa tadi itu? Ini ngeceknya gini sih. Ini kan udah sebetulnya ya, untuk pijat itu dianjurkan pijat apa, terutama untuk kebugaran ya. Jadi jangan menunggu sakit untuk pijat. Nah otot-otot yang kaku, menegang itu bisa menyebabkan dan pasti menyebabkan saraf-saraf itu tertekan. Nanti lama-lama kekakuan otot itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Terjadi salah gerakan sedikit saja karena ototnya kaku, itu menyebabkan cedera. Itu. Nah, jadi jangan menunggu sakit untuk pijat. Jadi dianjurkan. Nah, Nyung tadi yang apa, ransel harus
jangan digendong, itu terlalu berat ya di belakang. Untuk anak-anak terutama untuk anak-anak, karena satu itu ada 3 macam untuk pernapasan: otot diafragma, pernapasan atas ya sini, sama otot punggung. Biasanya jarang-jarang orang menyinggung otot punggung itu untuk pernapasan, padahal itu penting. Jadi kalau orangnya sesak napas itu bukan cuma pakai obat pelega napas gitu ya, tapi nomor 1 itu otot punggung. Otot punggung itu jika tidak aktif itu napas akan sangat berat, otot punggung. Makanya itu nomor 1 otot punggung, otot dada, dan sini pernapasan atas itu. Makanya punggung itu harus dirilekkan. Nah, dengan menanggung beban itu otot akan mengaku, pernapasan jadi berat. Biasanya cepat sampai ngap-ngap kalau anak-anak. Itu jarang-jarang memang jarang-jarang disinggung kalau otot punggung atas itu untuk apa? Mekanisme pernapasan. Tapi itu otot bergerak secara otomatis. Nah, ini diapain ini? Nah, Tangan saya kalau naik motor kesemutan. nah, intinya nanti yang akan kita garap itu sini. Nah, di sini. Cuma kalau ini masih tegang itu nanti nggak akan maksimal. Nah, ini untuk pijat mandiri ya. Pijat mandiri itu urut lah, diurut dulu. Gini, otot-otot karena mudah dipelajari. Susunan otot ya, sistem gerak itu mudah dipelajari untuk orang awam sekalipun dengan cara meraba. Dan nggak perlu tekanan, cukup sedikit aja tekanannya. Yang penting si otot itu nanti menjadi rileks. Saya pakai minyak dulu. Nah, selalu kalau pakai minyak jangan dikucurin di sini aja, supaya tangan kitanya yang licin. Nah, gitu. Nah, baru di Memang harus dipraktekkan soalnya biar bisa merasakan bedanya otot ya. ya Dan orang per orang itu beda, Po. ya Beda gerenjelnya. Gerenjelnya itu apa? aja gerenjel aja. Jadi harusnya otot itu mulus. Nah, di dalam otot-otot itu ada yang namanya trigger point. Jadi kayak ada celah sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan rasa sakit juga, bisa menyebabkan cedera. Terus ada residu-residu dari lemak asam urat yang bakal jadi asam urat, itu kerasa di sini nih. Nah, ini udah bagus, kemarin udah. Ini yang kedua. Harus relax ya, relax. Nah. Relaxkan dulu supaya nanti pas kan yang kita mau eksekusi di sini nih, si otot itu nggak menahan. Nah, ini yang akan kita eksekusi nanti di sini. Karena umumnya sebagian besar kesemutan itu disebabkan masalah di terowongan karpal, karena terowongan karpal itu kan sempit. Nah, ini bisa digini nih. Nah, menyambung gerakannya, jangan putus, jangan terputus-putus, jangan terpotong-potong, untuk merilekskan. Nah, ini si jempol ini sambil mijit sini telapak. Jarang telapak tangan, telapak kaki itu diurut, padahal itu sama dengan rangkaian otot. Nah, Itu jarang. Memang kalau di ilmu dasarnya nggak ada telapak tangan diurut dipijit itu, kecuali ilmu refleksi. Nah, ini kerasa nih. Nah. Kretek. Nah, pelan aja, jangan sampai pijatan kita itu membuat rasa sakit, karena kita akan membuang rasa sakit. Intinya itu kalau pasien merasa bahwa itu sakitnya udah di luar itunya, harus dikurangi gitu. Nah, sini dipijit gitu. Intinya nanti ini relax. Nah, itu relax pertama. Nah, di antara sini kita ini. Nah, ini dilonggarkan gini kan. Nah, ini aja. Nggak usah tekanan berlebih, nggak usah. Karena yang dibutuhkan nanti ini menyebar.
Nah ini juga nih, jangan yang belakang pergelangan, tapi yang depan sini. Nah, untuk kesemutan. Ya, itu nanti di sini ya, nomornya Mas Jo ya. Boleh kan Mas Jo? Boleh, deskripsi. Yang di Bandung. Ya. Atau boleh kunjungi channelnya. Nanti channelnya Mas Jo aku sebutkan juga. Ya. Gitu. Kalau pengen lihat, kalau tadi sana namanya Mas Asem. Nama artisnya Mas Asem gitu kan. Jadi biasanya ini ya, saya juga untuk keluarga kan mijit juga. Iya. Tapi kalau dirinya sendiri jadi pasien ya harus ngundang. Iya. Ini sebetulnya sama-sama terapi. Tapi memang di sini juga banyak. Karena dengan merasakan pijatan orang lain, kita itu mulai tahu. Jadi sebetulnya kalau ingin belajar ya dipijat. Jadi merasakan, oh alurnya begini. Dan enaknya dengan Mas Jo itu juga istilahnya ngajari kenapanya dan kemudian bagaimananya itu loh. Nah, seperti ini loh, berbagi ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, gitu. Pokoknya jangan pelit lah soal ini. Gitu. Kayak kopi kalau habis ditambahin. Betul itu. Kopi kalau belum diminum nggak akan ditambahin. Gitu ya. Saya kira itu ini topiknya kesemutan ya. Silakan nanti dikontak di sini. Nah, ini nanti ini di urutnya gini. Pakai sisi jari kita. Ini ya gitu ya. Nah, ini sambil tarik sedikit, jangan berlebihan nariknya. Biasa aja. Biasa. Nah, bisa dibuntir kayak gini. Nah, ini ini masih karena tadi yang ketek-ketek di sini. Nah, ini karena kesemutan bisa ke semua jari, jadi semua jari aja. Kalau dirasa kurang licin, kita bisa kasih minyak lagi di jari kita. Iya, ketemu lagi di hal-hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.